terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pembicara acara pengabdian masyarakat pada pagi hari ini yaitu Bapak Bani Al-Kausar, STN MSA, dan juga Ibu Prima Mutia Dwi Kesumari, SE MSM. Yang kami hormati dosen Bina Hima Prodi D3 Akuntansi, Bapak Yanuar Nugroho, SE MSc AKCA ACPE. Yang kami hormati tentunya Ketua UKM Bapak Zainal Afandi, Ketua UMKM Bapak Zainal Afandi, serta tak lupa yang kami hormati seluruh peserta dari perwakilan pelaku UMKM di Kampung Batik di Jetis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penyampaian sambutan dari Mas Angga sudah cukup banyak ya. Saya di sini hanya singkat-singkat saja biar kita langsung masuk ke inti kenapa kita perlu untuk berzoom pada pagi hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak Zainal Afandi dan juga Pak Giri, Bu Afiatus, kemudian mungkin masih ada yang belum hadir. Tadi Pak Yusri juga bilang masih proses, masih muter-muter katanya bisa segera bergabung setelah ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan sangat luar biasa sekali sebetulnya adik-adik mahasiswa ini ingin sekali mengabdikan dirinya untuk bisa langsung terjun ke masyarakat yang kemarin kita sudah koordinasi kemudian hari ini secara virtual nggih. Jadi semoga apa yang disampaikan nanti kita bisa memberikan banyak mungkin masukan, tidak hanya masukan untuk pelaku usaha tapi juga masukan untuk kami. Karena sebetulnya kami juga di sini termasuk saya pun masih belajar prosesnya di sini. Jadi banyak sekali yang mungkin bisa kita saling membagikan ilmu, saling sharing apa yang bisa kami sampaikan, apa yang bisa Bapak Ibu pelaku usaha sampaikan juga. Terima kasih kepada Bapak Yanuar Nugroho atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian keluh kesah dari perwakilan UMKM sekaligus pemberian solusi atas permasalahan yang disampaikan. Yang paling dasar dari keluh kesah dari UMKM antara makanan dan batik yaitu satu. Pertama adalah akuntansi yang mendasari bahwa usaha itu jalan atau tidak, mendasari. Yang kedua, tentang pemasaran. Tentang pemasaran ini digunakan untuk bagaimana cara produk itu bisa dipasarkan secara offline dan online. Kalau kesah dari UMKM batik itu pertama untuk berproduksi, kami tetap berproduksi. Tetapi untuk pemasaran dalam masa pandemi COVID-19 ini, jadi tidak ada ini. Jadi pembeli yang datang maupun kita pasarkan di Surabaya, khususnya di daerah Pabean, itu pun juga tidak menerima. Jadi maka teman-teman ini banyak kesulitan. Kalau masalah berproduksi itu bisa sekali, tiap hari berproduksi. Cuma dari segi pemasarannya, ini yang mandek total. Dari pernyataan-pernyataan keluh kesah yang Bapak sampaikan, sebenarnya ada masalah-masalah. Yang pertama yaitu manajemen keuangan atau akuntansi, yang kedua adalah pemasaran produk, dan yang kemarin saya sosialisasi ada juga tentang masalah perpajakan. Jadi yang pertama adalah akuntansi. Nah,
akuntansi itu berisi tentang laporan keuangan, baik pencatatan maupun pembukuan, keluar masuknya kas. Nah, sebenarnya fungsi akuntansi ini apa sih? Jadi, fungsi akuntansi ini adalah dapat mengetahui sehat tidaknya bisnis yang sedang kita jalankan. Selain itu, akuntansi ini dapat menentukan strategi aktivitas ekonomi atau keuangan yang dapat ditentukan di kedepannya. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan tentang masalah pembukuan dan pencatatan akuntansi yang lebih lengkapnya. Nah, yang kedua, masalahnya yaitu tentang pemasaran produk. Di era digital seperti ini, pemerintah itu mendorong UMKM di Indonesia untuk go online. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah mempercepat transformasi UMKM di Indonesia menuju digital. Nah, dengan begini kan pasti terjadi perubahan kebiasaan atau perilaku dari yang biasanya belanja offline menjadi online. Permasalahan yang terakhir yaitu perpajakan. Nah, sebagai pelaku usaha yang memiliki penghasilan atau pendapatan dalam usahanya harus membayar pajak, karena pajak ini dapat menyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia sekitar 80% gitu. Ya, memang pajak itu tidak bisa dirasakan kita secara langsung, karena pajak itu untuk membiayai kepentingan umum seperti pembangunan nasional dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh dosen saya gimana caranya pelaporan SPT dan lain sebagainya. Apa keuntungan yang bisa kita dapat sebetulnya dari pemasaran online? Ini adalah saya rangkum, ini ada 5, yaitu biaya lebih murah. Biaya lebih murah ini daripada kalau kita membuka toko sendiri. Ini jelas lebih murah. Kemudian yang kedua, fleksibel dan relatif mudah. Gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat dari pelanggan sama produsen gitu ya, atau penjual. Kalau pelanggan dia lebih mudah nih, misalkan saya mau beli batik, saya bisa sambil tidur-tiduran atau sambil nyuapin anak saya gitu kan, cari batik gitu kan, waktunya bisa lebih fleksibel menurut saya. Dan perusahaan juga lebih mudah untuk mendesain pemasarannya, nanti terserah perusahaan itu mau seperti apa. Dan nomor 3, ini biasanya yang tidak disadari oleh penjual bahwa pemasaran online itu punya data, namanya kita sebut analytics. Jadi di sini saya bicara tentang modernisasi perpajakan. Jadi sama sebenarnya sama seperti pemasaran tadi, bahwa sekarang pemasaran itu sudah mulai bergeser ya. Dulu eranya pemasaran konvensional, ya. Barang itu dijual harus ada toko fisiknya, jadi pembeli harus datang langsung. Nah, kalau sekarang pemasaran sistemnya dia sudah beralih ke online gitu. Bagaimana sekarang pelaku usaha ini bisa istilahnya beradaptasi terhadap. Nah, sama dengan perpajakan. Jadi kalau kita bicara tentang perpajakan, ya, jadi perpajakan itu sendiri juga sudah beberapa kali mengalami modernisasi. Ya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk kemudahan. Jadi niatnya awalnya itu kenapa sih kok orang-orang itu beralih dari konvensional menuju daring, itu adalah kemudahan. Ya. Jadi kalau dulu konvensional itu ribet ya, apa-apa harus datang secara fisik. Jadi sekarang itu kita apapun itu, gitu ya. Mau beli barang, mau jual barang, itu hasil secara fisik kita bisa menjual maupun membeli barang. Nah, di sini saya bicara tentang aspek perpajakan dari UMKM. Gitu. Bagaimana caranya mengatur keuangan UMKM serta bertahan di masa pandemi ini? Ada 6 cara-caranya. Yang pertama adalah mengaktifkan kemampuan jurus dagang online. Nah, di pandemi saat ini kan harus menjaga protokol kesehatan. Jadi perdagangan online itu menjadi primadona untuk
bertransaksi jual beli. Nah, yang kedua adalah cek financial health bisnis Anda. Artinya, kita harus mengevaluasi, menganalisis kembali laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan. Jadi kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan baik sehingga nantinya kita dapat menentukan strategi yang tepat untuk bisnis kita selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Kita masuk ke transaksi pertama. Berdasarkan contoh soal, UMKM Pak Adi membeli kebutuhan bahan baku untuk membuat 10 baju batik dengan total harga Rp590.000. Jadi transaksi yang pertama ini Pak Adi membeli kebutuhan bahan baku untuk membuat baju batik. Jadi di sini ada 2 perumpamaan. Yang pertama, apabila Pak Adi melakukan pembelian bahan baku secara tunai, dan apabila Pak Adi melakukan pembelian bahan baku secara kredit. Lalu bagaimana dengan jurnalnya? Nah, kalau untuk pembelian bahan baku secara tunai, jurnalnya adalah bahan baku pada kas UMKM sebesar Rp590.000. Nah, bahan baku ini termasuk persediaan ya, jadi kalau bertambah akan menunjukkan sisi debit, kemudian untuk kas, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau kasnya berkurang menunjukkan sisi kredit. Kemudian, dari sini itu pembelian yang dilakukan oleh Pak Adi secara tunai berpengaruh pada 2 akun ya, yaitu akun kas dan akun bahan baku. Berarti ketentuan dalam membuat jurnal yang terdiri dari minimal 2 akun sudah terpenuhi. Terus kemudian untuk debit dan kreditnya juga seimbang. Kemudian apabila Pak Adi membeli bahan baku secara kredit, maka akun bahan baku tetap berpengaruh karena sama-sama mengalami kenaikan. Nah, perbedaannya adalah kalau pembelian dilakukan secara kredit, Pak Adi ini tidak mengeluarkan uang. Jadi kasnya tidak berkurang, namun ada penambahan hutang sebesar 590, dan kalau hutang bertambah, maka nilainya akan berada di posisi kredit. Kalau nggak ada yang bertanya, saya ini yang bertanya. Karena nanti akan ada door prize kalau bisa jawab pertanyaan dari saya. Monggo. Langsung aja ya, Pak. Ya, silakan. Next. Angkat tangan gitu ya. Angkat tangan ya. Iya. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Coba sebutkan 3 saja bagaimana cara mengelola keuangan serta bertahan di masa pandemi saat ini. Tadi ada 6, saya cuma bertanya 3 saja. Ya, loyalitas pelanggan. Lalu? Lo terus apa sih tadi ya? Oh, kemampuan online, mengaktifkan kemampuan online. Benar, kurang 1 lagi Pak Yusri. Uang pribadi sama uang perusahaan harus tertib administrasi. Apa maksudnya gitu? Maksudnya? Dipisahkan. Ya, betul. Betul itu, Pak. Jawabannya betul. Ya, berarti pemenang pertama Pak Yusri ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia, akan dikirim door prize-nya.